Mulai, Bu. Assalamualaikum Bu Neti, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Bu Neti melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu Neti. Iya, Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachinya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi beberapa pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coachee diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pada supervisi kali ini, Ibu Neti ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana kali ini, Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan saat ini adalah eh, presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Nah, ada tiga kompetensi ya, berarti Ya. present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagian mana yang akan nanti Ibu ingin saya amati dari Eh, ketiga kompetensi tersebut? Ya, yang dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya minta tolong untuk Ibu amati atau saya ingin kembangkan yaitu eh, yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oh, mungkin dua dulu Bu ya, yang mendengarkan aktif dengan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti kita akan mengembangkan kompetensi yang akan saya amati nanti berarti cuma dua, Bu ya. Hmm, Tentang mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. iya. Oke, baiklah, Bu. Nanti saya akan mengamati pada bagian tersebut. Nah, bagaimana penilaian Ibu Neti sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Eh, Penilaian saya yang ingin saya kembangkan ini, eh, apakah nanti eh, coaching ini bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi atau masalah eh, atau langkah-langkah yang akan sebuah masalah yang ini. Bisa diulangi, Bu, karena tadi suaranya agak terputus. Oke, mungkin karena sinyal ini Bu. Iya, Nah, nggak apa. benar Bu sinyal. Ya, saya ulangi Bu ya. Ya. Saya ulangi kembali Bu. Yang saya ingin lakukan kepada coach saya yaitu eh, coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Iya. Baiklah. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan ini? Ya, harapannya coaching ini bisa bermanfaat buat buat saya, kemudian eh, untuk meningkatkan keterampilan atau kompetensi kita sebagai guru dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan.
luar biasa sekali harapan Bu Neti. Baiklah, kalau begitu coba eh, cukup sampai di sini dulu percakapan kita kali ini. Saya persilakan Ibu Neti untuk melakukan coachingnya. Terima kasih Bu Rika atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neti. Apa kabar hari ini, Bu Puput? Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Sedikit lelah, tapi alhamdulillah baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau Bu Puput kabarnya sehat, baik, walaupun lelah ya. Kabar saya sendiri, alhamdulillah juga sehat, Bu. Eh, Sebelumnya, eh, untuk pertemuan kita hari ini, ada yang bisa saya bantu, Bu Puput? Mungkin ada yang ingin disampaikan, atau curhat, atau apa mungkin yang bisa kita obrolkan hari ini? Hmm, Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya, maaf, Bu, mengganggu waktunya. Saya ingin sedikit berbincang-bincang nih dengan Ibu. Apakah ada waktu? Oke, nggak apa-apa Bu Puput, santai aja. Kita tidak memiliki waktu yang banyak nih sebenarnya Bu ya. Tapi ya kita ngobrol-ngobrol santai aja, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Puput bicarakan nih? Begini loh, Bu. Saya ingin membicarakan tentang situasi pengajaran di sekolah saya, Bu. Saya itu melihat beberapa guru di sekolah saya masih menggunakan metode ceramah saja dalam pembelajarannya. Dan menurut saya banyak siswa yang belajar itu kurang antusias, bahkan malas belajar. Mereka ada yang sibuk sendiri, ada juga yang cerita dengan temannya, bahkan ada yang lari-lari di dalam kelas. Mereka sering tidak fokus mendengarkan penjelasan dari gurunya. Mereka terlihat pasif dan sangat bosan di kelas. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi permasalahan eh, yang akan kita bicarakan atau masalah yang Ibu Puput hadapi ini karena masih ada beberapa guru yang masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya ya, Bu ya. Eh, Sehingga siswa merasa bosan dan kurang aktif dalam pembelajarannya. Nah, apa yang ingin Ibu capai dalam diskusi kita hari ini? Iya, Bu. Saya ingin dalam diskusi kali ini, saya dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Saya percaya jika bisa mengubah metode pengajaran menjadi lebih interaktif, guru lebih dapat berinovasi, siswa akan lebih berpartisipasi dan tertarik dalam pembelajarannya di kelas. Dan juga mereka akan lebih bersemangat dalam belajarnya, Bu. Luar biasa sekali Bu Puput nih ya. Eh, itu tujuan yang sangat baik. Nah sekarang apa yang Ibu lihat dari penggunaan metode ceramah ini? Hmm, Dari pengamatan saya, Bu, saya itu sering melihat siswa terlihat bosan dan cenderung tidak aktif. Mereka hanya duduk dan mendengarkan tanpa berpartisipasi. Mungkin mereka merasa tidak terlibat secara langsung. Itulah salah satu yang membuat mereka itu merasa bosan di dalam kelas. Oh gitu ya ya ya. Jadi eh, jika saya memahami dengan benar, masalahnya adalah kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran disebabkan karena kurangnya minat siswa, eh, disebabkan karena gurunya terlalu membosankan, selalu menggunakan metode ceramah. Begitu ya Bu Puput ya? Iyalah, iya, seperti itulah, Bu. Begitu kira-kira berdasarkan pengamatan yang sering saya perhatikan, Bu.
Ya, ya, baik-baik. Begini, Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu anggap sebagai penyebab utama dari kurangnya keterlibatan ini? Hmm, saya pikir salah satu penyebabnya mungkin yang pertama metode ceramah yang tidak memberikan ruang bagi siswa, Bu. Mungkin kalau menggunakan ceramah itu, siswa tidak terlibat langsung untuk berdiskusi atau bertanya. Mereka juga merasa tidak terlibat dan hanya menjadi pendengar yang pasif, Bu. Oke, oke. Baik, Bu. Jika diambil rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira berada di angka berapa, Bu? Keadaan guru dan muridnya dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin untuk saat ini masih berada di angka 6 ya, Bu ya. Oke, oke, oke. Nah, Ibu Puput ingin eh, meningkatkan kemudian ya di kemudian hari ya, kira-kira menginginkan peningkatan berada di angka berapa ini? Saya ingin berada di angka 8 atau bahkan bisa di angka 9, Bu. Itu sudah sangat baik menurut saya. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan ke skala 8 atau 9 yang Ibu ini, gimana menurut Bu Puput nih langkah-langkah yang akan dilakukan agar siswa itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran dan bersemangat sehingga ia tidak mudah bosan. Apa yang bisa Bu Puput lakukan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif atau menyenangkan sehingga murid bisa menerima pembelajaran itu dengan aktif. Iya, Bu. Saya memikirkan beberapa ide nih. Misalnya, saya bisa memulai dari diri saya sendiri. Saya akan menggunakan alat bantu visual untuk menjelaskan materi dengan cara yang lebih menarik, menggunakan metode diskusi kelompok, atau permainan edukatif. Atau bisa juga bermain peran agar siswa bisa terlibat secara langsung dan pembelajaran itu menjadi lebih bervariasi, sehingga anak tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran yang di kelas. Nah, setelah saya Hmm. menerapkan pada diri saya sendiri, mungkin nantinya saya bisa menyebarluaskan kepada rekan-rekan sejawat saya tentang aksi nyata yang telah saya buat, Bu. Luar biasa sekali. Nah, itu semua ide yang sangat bagus, Ibu Puput. Ibu akan menggunakan eh, media pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, kira-kira hmm, langkah apa yang akan Ibu Puput lakukan untuk memulai perubahan ini? Mungkin langkah pertamanya ya Bu ya, saya akan lakukan adalah yang pertama melakukan pertemuan dengan rekan-rekan guru untuk saling mendiskusikan tentang permasalahan yang kita hadapi ini dan mencari solusinya secara bersama-sama. Saya juga akan meminta masukan dari mereka tentang menggunakan media pembelajaran di kelas serta menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi tentunya yang bisa kita coba dalam pembelajaran di kelas. Ini semua agar siswa lebih aktif dan bersemangat dalam belajar, sehingga mereka tidak merasa bosan dan semangat ketika belajar di dalam kelas. Mungkin itu, Bu. Oke, bagus sekali Bu Puput. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, kira-kira nih, kapan Bu Puput akan mulai melakukannya? Secepatnya, Bu. Mungkin mungkin minggu-minggu ini saya bisa melakukannya, Bu. Oke, nah kira-kira apa yang akan Bu Puput lakukan terlebih dahulu nih pada minggu ini? Saat jam saya mengajar, saya akan
Saya akan mencoba menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, Canva, dan video pembelajaran interaktif. Dan yang kedua, mungkin menerapkan metode yang baru seperti diskusi kelompok dan permainan edukatif di kelas, seperti menggunakan Wordwell atau Quizzes. Saya juga akan melihat respon siswa saya ketika pembelajaran berlangsung, Bu. Wah, bagus sekali Bu Puput, ide-idenya nih. Apalagi kalau eh, dicobakan ke anak-anak, anak-anak pasti akan lebih ini ya, semangat mungkin ya. Eh, itu eh, terdengar seperti rencana yang solid, yang bagus sekali saat Ibu menerapkan metode baru ini. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi dapat berjalan dengan baik. Dan siapa kira-kira yang bisa atau yang akan membantu Ibu Puput untuk melaksanakan rencana-rencana tadi? Hmm, Saya akan membuat catatan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, Bu. Selain itu juga, saya akan meminta umpan balik dari siswa tentang pengalaman belajar mereka. Jika ternyata metode baru ini efektif, saya akan berbagi hasilnya dengan rekan guru-guru yang lain dalam pertemuan selanjutnya. Mungkin itu Wah, saja. oke oke keren sekali Bu Puput. Jadi semangat nih mendengarkannya. Ya, rencana-rencana yang keren, kemudian tidak lupa ada hubungannya dengan teknologi-teknologi dengan zaman sekarang ini ya. Dalam perubahan zaman ini, kita bagus sekali menggunakan teknologi yang disampaikan Ibu Puput tadi. Dan ini tidak hanya meningkatkan antusiasme siswa, tetapi rencana-rencana Ibu tadi juga dapat membangun komunikasi atau komunitas belajar di antara para guru atau rekan sejawat. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan atau pertimbangkan lebih lanjut? Untuk saat ini sepertinya belum ada, Bu. Saya merasa lebih siap setelah mendiskusikan semua ini kepada Ibu. Oke, nah sekarang kita sudah eh, berada di ujung coaching ini ya. Kira-kira apa yang Ibu rasakan dan Ibu dapatkan dari obrolan-obrolan ringan yang waktunya tidak cukup panjang ini? Kira-kira apa Bu yang didapatkan dan dirasakan Ibu Puput? Iya, Bu. Saya merasa senang sekali, Bu. Dan saya mendapatkan pencerahan dari Ibu yang awalnya saya kebingungan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekarang saya menjadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak, Bu, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Bu Puput, sama-sama. Eh, kita ketemu lagi minggu depan ya. Eh, saya rasa sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan kelanjutan diskusi kita ini atau hasil yang sudah yang nantinya akan dipraktekkan ke Bu Andi, Bu Puput ke kelas Bu Puput ya. Demikian diskusi kita hari ini, walaupun hanya sebentar, semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puput. Ya, sekali lagi terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sama-sama. Bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam performa Ibu ketika melakukan coaching tadi? Menurut saya, Bu Rika, saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Puput tadi dengan baik dan sesuai dengan strategi yang diinginkan tadi, Bu. Alhamdulillah, proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Kemudian eh, dapat menemukan solusi yang dihadapi Ibu Puput tadi. Alhamdulillah, bersyukur sekali ya Bu kita bisa melakukannya kalau bersudah
sudah berhasil itu rasanya lega. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Eh, Mengapa saya menilai bahwa coaching saya ini berjalan dengan baik dan sesuai strategi? Eh, saya menilai karena saya sudah melakukan coaching ini dengan eh, sudah sesuai dengan alur Tirta dan coach saya juga sudah bisa menemukan solusi dan menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi tadi. Boleh sampai saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Sangat boleh, Bu Rika. Itu yang saya harapkan dan saya tunggu. Berdasarkan pengamatan saya tadi, eh, Ibu Neti pada saat melakukan coaching itu sudah sangat baik sekali dan luar biasa. Itu sudah sesuai dari atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Ibu juga sudah bisa menerapkan strategi alur tirta dengan baik. Semoga Ibu bisa mempertahankan keterampilan ini ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu Rika atas apresiasinya, kemudian pengamatannya. Semoga eh, keterampilan yang Ibu sampaikan tadi bisa saya pertahankan yang baik-baik ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini, Bu? Oh, senang sekali, Bu. Saya mendengarkannya dan saya akan mempertahankan keterampilan yang saya miliki. Kemudian mungkin nantinya kalau melakukan coaching-coaching lagi akan selalu belajar biar supaya lebih baik lagi. Begini, Bu. Eh, Walaupun demikian ya penyampaian saya juga melihat masih ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Bu Neti. Misalnya tadi saat percakapan berlangsung, eh, saya mengamati Ibu ketika melakukan percakapan itu, eh, ekspresi wajahnya itu agak kurang fokus ketika mendengarkan Bu Puput itu dalam menyampaikan eh, permasalahannya. Misalnya ketika Ibu Puput menyampaikan keluh kesahnya itu, mm, Ibu Bu Neti agak kurang kurang ekspresinya tuh kurang kurang ini apa? Kurang pas. Misalnya ketika Bu Neti mengatakan, wah luar biasa sekali Bu Puput, misalnya itu. Nah, mestinya pada poin tersebut itu Bu Neti bisa mengekspresikan lebih 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 ke apa ya? Lebih lebih ke kegembiraannya itu lebih terlihat lagi begitu Bu. Namun eh, kalau merujuk kepada standarnya, kalau Ibu itu lebih mengekspresikan lagi ini ekspresi wajah Ibu itu akan sangat bagus sekali Bu dan eh, apa presentnya itu akan sangat mengena. Nah, karena kita sekarang kan dalam penilaian masalah ya dua dua kompetensi saja tentang mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, itu sudah pas semuanya. Nah, sekarang untuk di presentnya itu lebih mengenal lagi jika ibu itu mengekspresikan wajahnya ketika mengucapkan kata-kata yang menggembirakan. Begitu, Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Iya Bu, terima kasih banyak atas masukannya. Saya juga memahami hal tersebut. Semoga ke depannya saya bisa lebih fokus dalam coaching, bisa eh, memberikan ekspresi atau kehadiran penuh dengan coach saya, sehingga dua kompetensi yang tadi diprioritaskan bisa dapat terwujud ataupun tiga kompetensi semuanya ini bisa saya kuasai. Oke, bagus sekali Bu Neti. Nah, apa rencana selanjutnya yang akan Ibu Neti lakukan? Ya, eh, saya akan belajar jika saya sedang berbicara akan menatap wajah ya, mungkin ya Bu ya, wajahnya yang ditata Bu ya. Jadi sehingga dari pembicaraan saya ini bisa lebih terlihat fokus
untuk menghadapi lawan bicara saya, dan saya akan terus berlatih dan berlatih lagi agar saya bisa melakukannya menjadi lebih baik lagi. Dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Iya Bu, saya akan melakukan coaching lagi minggu depan nih dengan Bu Puput. Di situ mungkin saya akan melihat performa saya sudah lebih baik atau belum dari yang hari ini ya. Untuk melakukan present yang lebih baik, dan saya akan meminta tolong untuk Ibu Rika untuk mengamati lagi coaching saya di minggu depan. Oke, insya Allah saya akan bantu Bu pada minggu depan ya untuk melakukan supervisi kembali. Semoga hasilnya itu lebih memuaskan lagi dari hari ini. Nah, dari proses supervisi akademik ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, banyak sekali Bu yang saya dapatkan dari pengalaman coaching hari ini, dan saya bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri saya, sehingga saya bisa memperbaiki lagi ke depannya dan mempertahankan keterampilan yang sudah saya miliki. Oke, baiklah Bu. Semoga Ibu tetap semangat dan selalu meningkatkan performa Ibu ke depannya ya. Terima kasih, Ibu Rika. Insya Allah akan saya lakukan, dan saya akan tetap semangat, dan saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Oke, cukup sekian ya Bu Neti supervisi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Rika. Ya, sama-sama.